Pak Herman. Apa kabar, Pak? Ya, baik-baik. Luar biasa Ya, sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semangat dengan pekerjaan. Dari mana ini? Saya dari jalan-jalan ke Solo, Pak. Oh, gitu. Mampir ke Dishub karena saya lihat Solo banyak sekali perkembangannya dan Oh, iya, iya, jalan-jalannya juga banyak yang baru, apalagi terminalnya. Saya boleh ngobrol ya, Pak ya? Bisa. Sama Pak Herman. Mari, Baik. silahkan. Terima kasih Ya. Pak Herman. Baik. Nah, pemirsa Bijang Tokohan TV, saat ini saya sudah bersama Kepala Disubkominfo Kota Surakarta. Beliau adalah Bapak Yoska Herman Sudrajat yang sapa akrabnya adalah Pak Herman. Kayaknya ini luar biasa banget untuk membahas terminal modern percontohan di Indonesia ya Pak ya. Saya lewat terminalnya sudah bagus dan pembangunannya juga cukup cepat melesat begitu karena Solo banyak sekali harus dibenahi dan juga ditambah beberapa infrastruktur yang mendukung begitu. Pak Herman, untuk sebelum kita membahas terminal Tirtonadi ya yang terkenal itu, Pak Herman sendiri berdinas di Subkominfo sudah berapa lama, Pak? Saya ditugaskan di sini kurang lebih tahun 2002. 2002. Pada waktu itu baru gencar-gencarnya pemerintah pusat memberikan otonomi daerah. Oleh karena itu pada saat itu perubahan besar terhadap SKPD di setiap kota dan kabupaten. Baik. Dari tahun 2002, dari tahun 2002 sampai 2006 berarti memang sudah 2016 ya, berarti sudah tahu betul jalan-jalannya Solo, semua infrastruktur yang di Solo dari dulu sampai sekarang udah hafal begitu ya, udah mendarah daging begitu ya Pak ya. Mengenai terminal Tirtonadi yang terkenal dan saat ini terminal memang pembangunannya terus digenjot dan menjadi terminal percontohan di Indonesia, terminal modern begitu. Dulunya terminal Tirtonadi itu seperti apa sih Pak Herman? Jadi kalau kita membayangkan terminal Tirtonadi pada waktu itu memang sebetulnya terminal Tirtonadi termasuk terminal terbesar juga tipe A, yaitu dari Jakarta, Surabaya, Solo. Tapi kalau melihat pelayanannya nih, kita kalau sudah membayangkan bandara internasional, terus membayangkan kereta api, kok rada lumayan. Tapi kalau sudah membayangkan terminal itu seakan-akan pemikiran kita bahwa terminal itu tempatnya kurang begitu bagus. Kelihatannya di sana pelayanan publik yang besar, tetapi kok tingkat pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat di sana itu banyak copet, kumuh, begitu ya bayangan kita seperti itu. Memang terminal Tirtonadi dulu luar biasa. Tingkat pelayanannya bis turunannya itu cukup besar. Waktu itu bis saja yang masuk terminal Tirtonadi pada waktu itu sudah mencapai 2.500. Penumpangnya kurang lebih 20.000 setiap hari. Jadi cukup tinggi. Cukup tinggi karena terminal Tirtonadi terminal transit. Kemana saja mereka berangkat di Jawa ini pasti melintas di kota Solo. Sehingga terkenal terminal transit. Namun kalau melihat tadi terminal kayak apa, orang datang ke terminal Tirtonadi rasanya kurang nyaman. Kurang aman. Dulu ya Pak ya. Tapi gitu. Berkembangnya waktu zaman dan semakin modern untuk memberikan perhatian kepada masyarakat. Ya memang tadi terminal transit dari manapun mereka akan ke Jawa Tengah pasti akan lewat Solo, mampir ke Solo begitu dan diperbaiki. Maka dengan adanya beberapa fasilitas yang ada dan terminal modern di Indonesia Pak, saya dengar Pak, program-program yang sudah ditulis untuk beberapa tahun ke depan yang memang harus ditargetkan selesai. Program-program dari terminal Tirtonadi yang akan dibangun ini apa Pak? Untuk bisa menjadi terminal percontohan benar-benar di Indonesia. Jadi memang kalau kita melihat seperti itu, faktanya tadi seperti itu, memang pada waktu itu Bapak Wali Kota, yaitu Bapak Jokowi, wali kotanya, wakil wali kotanya Bapak Rudi, itu beda dengan kota-kota di Indonesia. Kalau kebanyakan wali kota, bupati lebih memprioritaskan memang pada waktu itu tingkat kesejahteraan, terutama kesehatan, pendidikan. Tetapi untuk di kota Solo enggak juga. Di antaranya itu juga transportasi itu diutamakan.
Karena dengan membangun transportasi ke depan ekonomi itu menjadi baik karena Solo ini menjadi yaitu kemana saja pasti akan lewat mampir Solo. Nah, oleh karena itu terminal Tirtonadi pada saat itu akan dilaksanakan pembangunan. Ada 4 konsep yang dibangun oleh oleh Bapak Wali Kota yang kebetulan dulu Bapak Jokowi, Bapak Rudi. Yaitu yang pertama adalah terminal tetap di tengah kota. Karena pada waktu itu terminal itu dipindah di pinggir kota karena membuat macet kalau di tengah kota katanya begitu ya. Terus yang kedua, terminal dibangun harus seperti bandara dengan sistem boarding pass-nya. Pada waktu itu begitu. Terus yang ketiga, terminal ini harus berintegrasi. Berintegrasi dengan apa? Dengan kereta api, dengan bandara di Sumarmo, dan juga dibangun dengan fasilitas mall, yaitu pusat perbelanjaan. Ya. Gitu. Nah, 3 konsep inilah yang dulu pada waktu tahun 2008 sampai 2009 dicanangkan. Lah, tahapan pembangunan karena kota Solo ini adalah APBD-nya tidak sebesar kota yang besar. Dibangun secara bertahap mulai tahun 2009 sampai tahun 2016, yaitu memprioritaskan fasilitas publik, yaitu transportasi dulu. Baik, Pak Herman, tadi saya ambil terminal sempat ingin dipindah ke pinggir begitu ya, ke pinggir kota begitu, tapi dipertahankan untuk tetap di tengah kota. Apa alasannya Pak Herman untuk tetap mempertahankan agar terminal ini tetap di tengah begitu? Katanya banyak orang terminal di tengah macet, begitu ininya di pinggir saja. Tapi di Subkominfo sendiri Pak Herman tetap mempertahankan ada di tengah kota. Dan sampai saat ini juga masih ada di sini, bahkan berkembang dengan baik. Pada waktu itu pemikirannya Pak Wali, saya setuju bahwa terminal itu adalah fasilitas publik. Jangan kalah dengan fasilitas private. Private itu adalah kendaraan pribadi. Fasilitas publik itu adalah masyarakat yang akan menggunakan fasilitas publik. Ya, makanya kalau terminal dipindah di pinggir kota itu konsep yang salah. Lah, oleh karena itu master plan yang dibuat ini juga disinergiskan dengan beliau Bapak Wali Kota. Saya dulu studi di kota-kota di luar negeri, seperti contohnya di Singapura pada waktu itu menjadi master plan-nya dunia. Betul, di sana juga seperti itu. Jadi terminal itu atau konsep stasiun dan sebagainya itu tidak di pinggir, gitu. Tapi di tengah kota, tetapi berintegrasi dengan mana-mana sehingga dekat. Coba kalau terminal itu di pinggir dibangun di pinggir seperti kota-kota di Indonesia, sepi. Siapa yang mau naik? Baik. Sedangkan ke depan bahwa kita mengutamakan public transport daripada kendaraan pribadi. Ya, mengutamakan public transport daripada kendaraan pribadi, dan tentunya juga detail-detail dari pembangunan terminal Tirtonadi yang di 2018 akan ditargetkan rampung dengan 5 lantainya. Kan seperti betul. Apa Pak Herman? Nanti kita akan sambung lagi. Baik, pemirsa Bincang Tokoh TV, selepas yang satu ini kita akan kembali. Kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia. Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New Hit Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari.
Cakep Dewi Kramasya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya patah hati. The New It Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Antv. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong mulu apa? Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Antv. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Franda. Takut. Enggak, dia lapar. Kembali dalam Bincang Tokoh Antv, pemirsa masih bersama Pak Herman, Kepala Disubkominfo Kota Surakarta, dan kita akan terus melanjutkan perbincangan mengenai Terminal Tirtonadi, terminal modern di Indonesia dan percontohan. Detail-detailnya seperti apa kita tanya pada Pak Herman. Detail-detailnya Pak Herman, 5 lantai di 2018 akan selesai, sebentar lagi 2017. Berarti semakin sempit waktunya untuk 5 lantai di Terminal Tirtonadi ini. Bagaimana detail-detail pembangunannya? Jadi memang betul juga mimpi kita, konsep kita memang harus terrealisasi. Tahapan pertama sudah selesai, yaitu fasilitas publik yang dibangun terminal dengan AC, dengan sistem zona. Kalau dulu masuk terminal itu yuyuan, turun dan sebagainya, terus kepanasan, hujan-kehujanan dan sebagainya. Kalau sekarang masuk terminal ber-AC. Dan orang yang tidak berkepentingan naik turun bus tidak boleh, karena nanti dengan dilengkapi dengan sistem boarding, e-gate sama e-tiketing. Jadi terutama wanita, ibu-ibu dan sebagainya, Mbak Ana merasa nyaman di terminal Tirtonadi, apalagi dilengkapi dengan masjid, untuk toilet bersih dan sebagainya lah. Ruangan-ruangan yang memang disediakan untuk mereka yang membutuhkan begitu. Ruangan di Bung Yusuf juga pasti ada begitu ya Pak Herman. Sehingga merasa aman, nyaman gitu. Baik. Itu tahap pertama. Untuk tahap kedua kita merampungkan yaitu Skybridge. Yaitu antara terminal Tirtonadi dengan stasiun balapan. Lah ini dulu kalau orang ke terminal maupun ke balapan, integrasi itu dia harus melalui 1,9 kilo. Jadi muter gitu. Dan dulu memang seperti itu. Saudagar, pedagang, masyarakat yang dulu terminal dan balapan itu saling berinteraksi. Nah, dari situ terus kita bangun konsep menyambung hanya dengan 400 meter, yaitu Skybridge yang sekarang Desember ini nanti sudah 100% selesai. Sudah akan bisa digunakan masyarakat. Bisa digunakan masyarakat. Itu nanti jadi dari terminal menuju ke stasiun balapan kan dekat. Nah, makanya kalau terminal itu dibangun di tengah kota banyak keuntungannya, sehingga masyarakat dekat, nggak jauh-jauh kemana lah. Bisa berinteraksi sekarang, turun di terminal bisa ke stasiun, sebaliknya turun di stasiun bisa. Kalau jalan hanya 7 menit. 7 menit. Hanya 400 meter. 400 meter, bahkan nanti akan dilengkapi
tempat-tempat untuk souvenir dan sebagainya mereka sehingga bisa belanja di lorong-lorong itu bahkan bisa lihat pemandangan dari atas mungkin ada keasikan sendiri ya. Baik, nanti Desember saya akan main ke sini lagi ya Pak untuk Iya, bisa betul. berjalan di Skybridge itu ya dari Tirtonadi ke balapan begitu ya. betul. Nanti juga akan ada beberapa shelter-shelter juga untuk para pedagang tentunya Iya, yang akan betul. ditambah begitu. Ya di lorong di Skybridge itu sepanjang 420 meter itu. Baik, selain pembangunan Skybridge Pak, apa yang akan dilaksanakan kembali selain Desember memang sudah dekat begitu? Oke, jadi itu Skybridge sudah selesai. Ya Desember juga akhir tahun sampai awal tahun kita mulai bangun lantai atas, Lantai atas. yaitu 5 lantai, yaitu pembangunan tahap 3, yaitu pusat perbelanjaan atau mall yang ada di terminal. Karena bangun terminal itu kan luasnya hampir 5 hektar. 5 hektar kan. Nah, 5 hektar itu kalau hanya dibangun dengan konsep terminal aja kan Jenuh ya Pak ya, iya. biasa Nah, ya Pak. sekarang terminal modern tidak seperti itu. Terminal modern harus dia berinteraksi dengan mana saja. Nah, makanya kita bangun mall nanti 5 lantai. Konsepnya adalah pusat perbelanjaan modern. Di sana ada kuliner, terus juga pertokoan yang semua jual souvenir dan sebagainya ada di sana. Khas Solo semua ada di situ Ada ya Pak? di sana semua nanti. Dan nanti karena terminal itu adalah 24 jam, mungkin mudah-mudahan nanti yang di atas pusat perbelanjaan juga mengikuti 24 jam. Ya nanti kira-kira mana yang bisa saja. Tapi di situ sehingga konsepnya sekarang kalau belum jadi parkir itu masih kelihatannya di bawah, nanti enggak. Jadi nanti kalau masuk terminal harus naik atas dulu. Layaknya Parkir seperti di mall atas. ya Pak Iya, ya? jadi ke mall dulu baru turun karena dilengkapi dengan lift, 12 eskalator. Megah sekali Pak. Iya. Sudah seperti mall. Itu Iya, berarti betul. bukan terasa di terminal namun terasanya di mall. Betul. Karena Makanya konsepnya itu. luar biasa. Baik dengan 5 lantai dan semua makanan dan juga karya-karya khas Solo, batik tentunya juga ada. Semua ada di sana Dan nanti. untuk parkirnya juga bisa tertata dengan baik begitu. Betul. Mengenai beberapa fasilitas yang memang sudah ada untuk kita, untuk masyarakat. Untuk kaum-kaum difabel Pak, bagaimana untuk mereka, untuk perhatiannya kepada mereka agar mereka juga bisa gampang terakses. Aksesnya untuk Iya, betul. Sekarang kan sudah di Terminal, lantai dasar mall, kan iya. sudah kita pasang itu untuk difabel. Waktu kapan itu sudah kita uji cobakan dari teman-teman difabel. Standarnya memang internasional. Nah, kebetulan dari difabel kemarin ya, loh Pak kok lain? Nah ini memang standar internasional, tapi juga difabel malah senang. Oh standar internasional seperti ini, iya. Itu karena yang kita buat memang standar yang memang internasional. Kan suka-suka kaum difabel kaget juga. Ya kita beritahu dan sebagainya, tapi sudah kita siapkan. Sampai nanti dengan adanya lift itu kan juga memang fasilitas mereka juga. Gitu. untuk bisa lebih membantu. Jadi mereka lebih ini ya, pengetahuannya bertambah begitu karena betul. mengetahui fasilitas internasional dan tadi juga Pak Herman juga studi bandingnya juga sampai ke luar negeri begitu ya Iya, karena betul. memang ya inilah terminal yang baik untuk Indonesia seperti ini. Kalau tadi setelah kita berbicara dari terminal ke stasiun Pak, bagaimana dengan terminal ke bandara Pak? Karena kita juga tahu Solo itu padat sekali dan sibuk sekali. Mereka juga memerlukan akses yang cepat untuk ke bandara agar tidak ketinggalan pesawat. Iya. Herman. Nah itu tadi tahap 1, tahap 2, yaitu Skybridge, tahap 3, mall. Tahap 4 adalah memang integrasi antara terminal, terminal, stasiun, dan bandara. Baik. Jadi terminal, stasiun, bandara. Nah ini hanya bisa dilalui oleh kereta api. Walaupun toh sekarang sudah dengan shuttle bus, yaitu dari bandara, terminal, balapan. Sudah sekarang. Tapi juga belum cukup. Karena apa? Master plan kita menginginkan dengan tingkat kemacetan nanti sangat tinggi, yaitu pasti alternatif lain adalah kereta api. Itulah. Tahun 2017 ini mungkin
buat DID-nya, nanti pelaksananya mungkin akhir tahun 2017 sampai tahun 2018. Baik, DID-nya, detail engineering desainnya kan seperti apa di tahun 2017 dari terminal ke bandara dan juga terminal ke stasiun. Kita akan lanjut lagi Pak Herman. Baik. Pemirsa Bincang Tokoh Antv, selepas yang satu ini kita akan kembali. Kampiun setiap hari Sabtu dan Minggu jam setengah 6 pagi tentunya hanya di Antv. Duit. Takut. Enggak. Dia lapar. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Franda. Kembali dalam Bincang Tokoh Antv, pemirsa masih bersama Pak Herman atau Pak Yoska Herman Sudrajat. Beliau selaku Kepala Disub Kominfo Kota Surakarta berbincang mengenai konsep terminal modern di Surakarta yang menjadi percontohan di Indonesia, dan masih banyak lagi perbincangan mengenai Surakarta dan juga beberapa fasilitasnya yang ada. Kita lanjutkan bersama Pak Herman. Tadi sampai ke DID Pak, Detail Engineering Design dari terminal yang akan terintegrasi ke bandara gitu ya Pak ya. Seperti apa ini Pak konsepnya? DID-nya seperti apa? Jadi kalau umpamanya berbicara DID, memang kalau terminal, terus site hybrid, terus mall, ini memang rangkaian dibangun oleh baik anggaran APBD, APBN maupun investasi. Namun kalau umpamanya konsep yang bandara, balapan ke bandara, ini dibangun oleh PT Kereta Api. Tapi memang dalam satu rangkaian konsep master plan. Baik. Karena memang tidak mungkin kalau kereta api ini dibangun oleh anggaran dari APBN atau APBD. Sehingga kemarin DID-nya dari
tahun 2015-16 ini memang oleh Direktur Jenderal Kereta Api, dikaji oleh Litbang, Kementerian, terus dari PT Kereta Api juga membuat satu DD. Nah, konsep ini nanti dipadukan dan juga kebetulan kita menggunakan lahan sebagian besar adalah lahan dari pembangunan tol, sehingga kan mungkin punya bina marga. Jadi konsep terminal Tirtonadi ini master plan bisa mencakup beberapa lintas sektoral. Nah, oleh karena itu kemarin Bapak Presiden Pak Jokowi memang mengharapkan tahun 2017 sudah ada DD. Mungkin nanti dalam pertengahan tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sudah pelaksanaan. Nah, mudah-mudahan hanya 2 tahun bisa selesai, sehingga bisa kelihatan. Kalau semua bisa dikerjakan dengan cepat, mungkin 2 tahun selesai. Target 2 tahun selesai yang diharapkan dengan beberapa tentunya juga ada kendala, Pak. Kendala-kendala yang ada yang menghambat akan 2 tahun itu selesai atau tidak, hambatan yang memang itu mendasar sekali dalam pembangunan ini apa Pak hambatannya? Kira-kira begitu. Kalau kita mulai dari awal, namanya kita mencari suatu terobosan, inovasi yang menginginkan agar fasilitas publik itu bisa bagus, bisa seperti ini terminal Tirtonadi. Memang kalau kita bicara hambatan luar biasa ya. Betul, luar biasa. Nah, baik internal maupun eksternal. Namun selama ini karena keinginan kuat, politik will, terutama bahwa terminal Tirtonadi ini memang sudah dibangun dengan master yang cukup bagus begitu, itu semua mendukung kebetulan. Mendukung, akhirnya masalah-masalah fakta yang tadi itu memang kita harapkan besar, itu bisa terantisipasi, termasuk masyarakat. Masyarakat yang waktu itu adalah pembangunan Skybridge itu menolak. Karena ingat bahwa di kota Solo ini kalau membangun di atasnya rumah itu kan masih kurang, tanda kutip masih nggak enak lah itu. Waktu itu masyarakat begitu, tapi setelah kita beritahu, kita sampaikan dan sebagainya bahwa pembangunan ini untuk konsep modern antara integrasi, mereka menerima. Nah ini mah, dan juga yang eksternal juga, itu adalah dari pusat terutama dan lintas sektoral terutama dari Kementerian Pak Menhub, Pak Dirjen, Perhubungan Darat, PT Kereta Api dan sebagainya atas dukungan yang kuat dari Bapak dari Pak Wali Kota yang selalu koordinasi dan sebagainya, semua akhirnya bisa terasa mudah. Gitu. Dengan kerjasama yang cukup baik dan mendukung, apalagi Bapak Presiden juga merupakan ini adalah satu-satunya master plan yang beliau buat dulu pada waktu tahun 2010 pada waktu menjadi wali kota. Ini adalah satu pemikiran beliau yang memang harus bisa terampung dan selesai, dan inilah menjadikan contoh. Impiannya Solo untuk menjadi kota percontoh, dan juga terminalnya apalagi begitu ya, dengan integrasinya beberapa akses, ada terminal, ada stasiun dan juga bandara. Kita kembali masih ke bandara antara juga, dari terminal ke bandara Pak, nantinya dari stasiun juga akan menggunakan kereta api sampai ke bandara itu nanti kalau jadi akan seperti apa Pak? Dari masyarakatnya dan juga mungkin jalur-jalurnya juga yang akan dilewati, akankah muter atau tidak, apakah itu nanti akan lebih lama atau tidak Pak, lebih cepat atau bagaimana, itu nanti akan seperti apa Pak dari stasiun ke bandara itu nanti yang ditargetkan tentunya juga akan menjadi lebih cepat begitu, karena memang takut ketinggalan pesawat gitu ya Pak ya nantinya ya Pak ya. Kembali ke permasalahan yang Solo, saya lihat macetnya luar biasa, macet dan masyarakatnya nggak mau antri begitu, apalagi mereka yang naik sepeda motor dan roda 4 begitu. Akankah saya dengar juga akan ada pembangunan flyover Pak di beberapa titik rawan kemacetan di Solo. Ada banyak sekali Solo macet sekali. Akan ada flyover di Solo sepertinya Pak, bagaimana Pak? Betul. Makanya kalau tadi kembali sebelum saya masuk konektivitas pembangunan
transportasi. Kenapa kok integrasi antara terminal, balapan sampai bandara? Mungkin ke depan tadi betul dengan padatnya jumlah kendaraan yang besar, masyarakat boleh memilih yang sekarang dilayani oleh shuttle bus dari bandara, terminal, balapan, atau nanti kereta api. Kalau kereta api kan tentunya cepat, karena keretanya ini adalah jalurnya sudah ada, lewat jalan tol tadi, terus masuk di bandara. Kira-kira kalau saya pikir kalau dari balapan tidak lebih dari sekitar 10 menit itu. 10 menit. Nah, apalagi kita ingin menciptakan bangkitan bahwa yang dari bandara itu terasa kurang transportasi massalnya. Mereka hanya dilayani oleh taksi. Nah, oleh karena itu yang dari Madiun, Jombang, terus dari Sragen, dari Pacitan, Wonogiri, mungkin bisa langsung masuk ke terminal, seandainya naik bis, langsung ke balapan, langsung ke bandara. Jadi sekarang demikian mudah. Gitu. Kan sekarang kalau dari luar kota mau ke bandara sulit. Naik apa? Baik. Nah, itulah. Diharapkan dengan adanya sistem Ya, baru itu ini lebih mudah sehingga nanti terminal bandara internasional bisa dijangkau semua kota-kota yang ada di sekeliling kota Solo. di Kota Solo dan Nah, sekitarnya. mengingat juga kota Solo pertumbuhan kendaraannya juga cukup besar karena juga di kota Solo juga dilalui, kalau dari Jawa itu Solo itu di tengah-tengah, dari Semarang, Jogja ke Surabaya itu mesti lewat mana? Mesti lewat Solo. Nah, oleh karena itu apalagi di sini itu dilintasi kereta api hampir perlintasan sebidang itu ada 7, 6 lah ya, 6 itu yang di tengah kota semua. Nah, aktivitas kereta api itu hampir 80 sampai 90 setiap harinya. Lah kalau berhenti kereta api lewat kan mesti palang kereta api tutup, buka itu yang membuat masalah. Ya. Nah, oleh karena itu pemerintah Kota Solo ingin bahwa perlintasan sebidang itu akan dibuat flyover. Baik. Nah, flyover ini yang tahun 2017 mungkin ada 2, yaitu yang diprioritaskan Manahan dengan APBD, yang Purwosari dengan APBN. Baik, Pak Herman, kita tahan dulu ya. Nanti bagaimana konsep flyovernya di tahun 2017 dan di mana saja. Ya pemirsa Bincang Tokoh HTV, selepas yang satu ini kita akan kembali. Kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. TV.
2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. Kembali dalam Bincang Tokoh Antv, pemirsa masih bersama Bapak Yoska Herman Sudrajat atau Pak Herman, kita sapa akrab, beliau adalah Kepala Disubkominfo Kota Surakarta. Dan perbincangan sudah memasuki ke beberapa segmen dan saat ini kita akan lebih berbincang mengenai flyover di beberapa titik di Kota Solo yang akan dibangun. Sebenarnya di mana saja titik-titik tersebut? Kita akan langsung bertanya pada Pak Herman. Di mana Pak beberapa titik di Kota Solo yang akan dibangun flyover? Jadi kalau kita melihat pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Solo memang setiap tahun hampir 17%. Sehingga akan mempengaruhi lalu lintas di Kota Solo. Kebijakan Bapak Wali Kota Bapak Rudi memang sangat harus ekstrim. Pertama memang membuat rekayasa lalu lintas dengan satu arah. Satu arah itu belum cukup. Kita buat kontraflow. Karena apa? Untuk memfasilitasi angkutan umum massal. Itu loh. Kalau di Jakarta kan kita istilah bus priority itu. Kalau di Solo kontraflow, sehingga satu arah tetapi diberi fasilitas angkutan umum massal dengan kontraflow. Itu saja belum cukup. Karena yang paling utama apabila peak pagi, siang, sore itu yaitu perlintasan sebidang yang ada di tengah kota. Ada Purwosari, ada Manahan, ada Pasar Nongko, ada Balapan, terus ada Ledok Sari, Jalan Gotorong, ada 6 yang melintas di tengah kota. Lah itu kalau sudah kereta api lewat, situasi di situ sudah macet, antrian panjang dan sebagainya. Nanti sebelum dibuka berapa menit, 15 menit datang lagi, begitu terusnya. Oleh karena itu menjadi prioritas, skala prioritas oleh Bapak Wali Kota. Walaupun APBD kita itu tidak begitu besar, tapi beliau Bapak Wali Kota sangat-sangat komitmen bahwa transportasi lalu lintas ini harus berjalan lancar. Karena apa? Beliau dengan lalu lintas transportasi ini baik, lancar, itu pertumbuhan ekonomi akan bagus, meningkat. Ini konsep yang jarang didengar oleh kota-kota kabupaten yang lain. Itu oleh karena itu ada 2 prioritas. Apalagi di Manahan ini itu akan dibangun dengan dana APBD tahun 2017. Terus yang di Purwosari dibangun dengan dana APBN. Jadi tahun 2017 sampai tahun 2018 ini kan mungkin bisa 2 flyover yang dibangun. Karena membangun flyover kan lama ya, kurang lebih 7 bulan, 8 bulan gitu. Sehingga harus tidak boleh bersamaan. Kalau bersamaan, waduh, lalu lintasnya lewat mana itu? Nah, mungkin Manahan dulu, baru Purwosari lah. Untuk simpang-simpang perlintasan sebidang yang tadi saya sebutkan mungkin berlanjut sampai dengan tahun 2020. Baik, akan ada 2 titik yang nantinya secara dari dekat ini akan dibangun. Skala prioritasnya tetap flyover ya Pak ya, di Solo ya Pak ya, karena macetnya luar biasa, apalagi sudah ada kereta terus begitu ya. Iya, betul. Baik, kita tinggalkan flyover dan kembali ke terminal lagi Pak. Terminal percontohan modern se-Indonesia yang saya dengar nantinya akan di-launching begitu, akan diresmikan di Desember bulan depan, Desember Pak, di tanggal berapa Pak Herman? Kemarin diputuskan oleh Kementerian Perhubungan, insya Allah tanggal 17 Desember 2016. Di launching begitu ya Pak ya? Akan di launching oleh Pak Presiden mungkin atau dari Pak Wali Kota saja Pak? Rencananya nanti untuk yang
terminal Tetonadi yang sekarang sudah jadi, yaitu lantai 1, Skybridge, dan nanti juga launching dimulainya pembangunan mall dan juga penerapan sistem e-ticketing dan e-golf dari bis. Itu nanti rencananya di 17 Desember 2016 ini oleh Bapak Menhub, Bapak Menteri Perhubungan. Baik, dan semoga saja juga dengan adanya Skybridge dan beberapa fasilitas yang lain bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat begitu. Untuk persiapan Natal dan Tahun Baru Pak, ini kita sudah menginjak November, sudah akhir, dan besok sudah Desember, sudah 2017. PR-nya masih banyak. Iya, betul. Untuk persiapan kita ke terminal dulu, karena Solo akan banyak sekali yang transit di Solo, akan banyak sekali yang datang ke Solo. Bagaimana persiapan untuk menjelang Natal dan Tahun Baru ini, Pak? Iya, memang. Kita sudah terbiasa, Mbak. Terminal Tirtonadi ini kalau sudah namanya Hari Raya, Natal, Tahun Baru, wah itu pasti hampir 2 kali. Karena apa? Terminal transit. Kalau Jakarta dan Surabaya sebagian adalah terminal tujuan, akhir dan tujuan ya. Kalau terminal Solo terminal transit. Jadi dari kota seluruh Indonesia, luar Jawa, Jakarta itu mampir di Solo. Sampai daerah-daerah pun iya. ke Solo. Sehingga kenapa? Sehingga kelipatannya sampai 2 kali. Penumpangnya juga demikian. Penumpangnya juga biasanya hanya sekitar 12.000 gitu, 15.000 kurang lebih kalau harian begini 1 minggu rata-rata. Tapi kalau pada saat itu hampir 2 kali, hampir 25.000, 20.000 dan sebagainya. Namun dengan sistem terminal yang sekarang kita sudah bangun, saya pikir lebih nyaman, lebih enak dibandingkan yang dulu. Kalau dulu itu sistem naik turunnya bis maupun juga naik turunnya pemberangkatan penumpang ribet. Sekarang cukup bagus sehingga bis maupun penumpang turun naik merasa nyaman. Seandainya turun sudah masuk di hall merasa dingin, mereka merasa sudah nyaman. Karena terminalnya juga sudah bagus. Mereka kalau dulu merasa mungkin saya lihat psikologis bingung, agak bingung karena apa? Satu kepanasan, kalau hujan kehujanan. Kalau sekarang turun rasa nyaman. Tinggal dia menunggu pemberangkatan, mencari bis pemberangkatan. Kalau bisnya sudah berangkat ya sudah yang berikutnya. Begitu sekarang. Kalau dulu enggak. Jadi mereka menumpuk di depan itu. Lah kita bingung juga. Karena penumpang itu pasti memilih bis favorit. Wah saya nggak mau Pak, bis itu saya ikut favorit. Lah favoritnya yang mana? Kita kan nggak tahu. Karena ada bis akap, bis dan sebagainya. Kalau sekarang beda. Sehingga mereka, ibu-ibu punya anak-anak itu bisa main-main di dalam. Terus mereka bisa makan, minum dulu. Jadi masuk terminal Solo itu merasa kalau dibandingkan yang dulu dengan sekarang itu mereka nggak akan terasa tersegah. Sehingga merasa nyaman. Nanti aja Pak, saya istirahat dulu. Gitu. Jadi ingin berlama-lama di terminal begitu Pak? Karena fasilitasnya semakin baik. Ya mandi gratis juga kita siapkan, terus ke musola dan sebagainya, bahkan suka-suka tiduran kita sediakan juga kursi yang kalau kurang dia di bawah pun ya bersih dan aman sebagainya. Aman ya Pak ya. Dan juga setelah terminal dibangun ya ada sih komplain wajar, tapi komplain itu sudah sangat berkurang sekali dibandingkan dulu. Terutama yang paling banyak adalah ibu-ibu wanita merasa tidak aman, nyaman, kecopetan dan sebagainya. Sekarang sudah sangat berkurang dan terus jauh sekali. Ke transportasi bus yang ada di Solo, ada bis Trans Solo. Bagaimana dukungan Dishub dengan adanya transportasi tersebut untuk sampai ke terminal dan juga stasiun dengan bandara dengan baik begitu? Supportnya seperti apa? Jadi untuk Solo nanti terjadi juga yang belum kita sampaikan, integrasi moda. Kita kan juga ada namanya Batik Solo Trans. Kalau Transjakarta, Trans Jogja dan sebagainya ya. Kalau di Solo adalah Batik Solo Trans. Ini juga nanti memfasilitasi
dari kota, pinggiran dan sebagainya untuk masuk ke terminal. Gitu. Demikian juga sebaliknya. Jadi boleh semua ada pilihan. Kalau pengen murah, ya naik BST, Batik Solo Trans, aman ya, juga Pak, AC, iya. Mengenai BST, akan ada beberapa titik, apakah sudah menyeluruh ke Solo Raya begitu, karena mengingat ya mereka akan ke terminal dari daerah-daerah juga, Pak. Begitu. Betul. Apakah sudah menyasar sampai ke daerah-daerah yang kurang terjangkau mungkin? Ya. Akankah ke sana? Betul. Jadi kita punya konsep sampai tahun 2018 14 koridor. Itu juga kita fasilitasi dengan bis sedang, bis besar, nanti juga bis mikro. Seperti kalau kita bicara angkutan lah, angkot itu ya. Itu nanti semua kita sediakan. Karena ada yang jalur memang dari kampung, dari pinggiran itu yang tidak bisa masuk bis. Itu bisa difasilitasi angkot, nanti masuk di tengah kota, langsung dibawa oleh bis masuk ke terminal. Demikian juga sebaliknya. Sehingga nanti tahun 2018 semua fasilitas publik, baik di terminal, baik flyover, baik Batik Solo Trans dan sebagainya, itu akan kita ciptakan semuanya lebih mudah berintegrasi kemanapun saja. Baik, jadi bahkan bisa ke terminal, nanti naik BSD, bahkan juga bisa sampai bandara. Bisa ya? Iya, nanti dengan sistem tiketing. Jadi tiket satu bisa untuk naik BST, bisa masuk terminal, bisa ke balapan, bisa ke bandara. Lebih murah, lebih efektif, lebih aman dan nyaman tentunya. Betul. Warga Solo dan sekitarnya untuk bisa merasakan fasilitas transportasi di Solo seperti di luar negeri ya Pak ya? Betul, ya memang seperti itu. Nah kalau kita tidak seperti itu, seperti Singapura, Malaysia, kota-kota yang dianu sudah seperti itu. Kalau kita pelayanan publiknya kalah jauh, ya kasihan dong. Akan seperti apa nanti Solo akan berkembangnya juga kurang baik begitu ya Pak ya? Diharapkan juga nantinya akan lebih baik lagi. Baik dengan mengadopsi dari luar negeri, akan seperti apa nanti dan harapan-harapannya untuk terminal bandara dan juga stasiun yang integrasinya juga nanti di tahun 2018 akan seperti apa harapan dan juga tantangannya Pak? Kita akan break sejenak. Baik, pemirsa Bijang Tok ATV, selepas yang satu ini kita akan kembali. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Ini masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New It Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. 38. Cakep Dewi Kramas ya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya patah. The New It Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Antv. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong mulu apa. Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Antv.
Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Franda. Takut. Enggak. Iyalah, Pak. Kembali dalam Bincang Tokoh Antv, pemirsa, di segmen terakhir ini kita akan tahu sebenarnya apa harapan dan juga yang diinginkan Pak Herman sendiri sebagai Kepala Disubkominfo Kota Surakarta dari adanya terminal modern menjadi percontohan di Indonesia dan juga beberapa pemikiran beliau. Kita akan tahu di segmen terakhir ini. Bagaimana Pak dengan adanya terminal Tirtonadi yang nantinya di tahun 2018 ada 5 lantai dan ada flyover, ada beberapa konsep-konsep lain yang ada di Solo. Harapannya yang diharapkan dari Pak Herman sendiri dengan adanya beberapa konsep tersebut, Kota Solo akan seperti apa, Pak? Kalau saya sih sesuai dengan keinginan pemerintah Kota Solo, kebijakan beliau Bapak Wali Kota, Bapak Rudi, dan Bapak Wakil Wali Kota bahwa mempunyai rencana RPJMD bahwa Kota Solo ini pertama adalah ramah investasi. Terus beliau juga ada konsep 3WMP juga untuk menciptakan masyarakat juga waras, wasis, warak, mapan, dan papan. Termasuk diantaranya juga prioritasnya adalah membangun bangkitan kota ini bisa aman, nyaman, lancar, dan selamat. Nah, konsep-konsep itu kami tuangkan di dalam implementasi di perhubungan di Kota Solo agar kalau konsepnya tertib berlalu lintas cermin budaya Wong Solo itu memang melihat kalau semuanya lalu lintas transportasi fasilitas publik di bidang perhubungan itu bagus, itu tentunya juga akan meningkatkan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan tentunya juga menurunkan tingkat kemacetan dan kecelakaan. Juga khususnya adalah menurunkan tingkat emisi gas buang yang sebetulnya selama ini kalau dengan padatnya kendaraan itu juga pasti emisi akan tinggi. Lah ini suka-suka tidak. Nah itu adalah konsep-konsep harapan yang kita akan kembangkan sampai tahun 2018, jangka menengah, jangka panjangnya sampai tahun 2021. Gitu. Lah termasuk juga belum saya sampaikan juga kita membangun sistem yang memang juga modern, yaitu pengendalian lalu lintas dengan sistem ITS, Intelligence Transport System. Di mana kalau Mbak sekarang melintas di persimpangan itu sistem pengendalian traffic light apil itu dengan sistem pengendalian dari online, yaitu ada di sebelah sini namanya CC room, sehingga lampu merah, kuning, hijau itu bukan setiap menit itu bisa berubah-ubah sesuai dengan antrian kendaraan. Karena kita nggak tahu namanya antrian kendaraan pada saat itu per jam lalu lintas harian rata-rata bisa per jamnya itu 1.000, suka-suka bisa 2.000, bisa 3.000. Wah, otomatis kan mengganggu antrian. Nah, kalau antriannya panjang pasti akan mengganggu tingkat kemacetan. Nah, oleh karena itu fungsi ITS ini yang kita bangun di semua persimpangan yang ada di Kota Solo, bahkan akan kita tambah lagi, itu akan berjalan maksimal. Sehingga tadi Mbak, tingkat kemacetan memang karena kita tidak bisa membendung kendaraan yang masyarakat beli kendaraan. Mungkin sekarang kalau kita lihat satu saja sudah punya 3-4 kendaraan, bagaimana nanti tahun 2018, tahun 2019. Solo sudah kita persiapkan untuk hal itu. Untuk target di 2017, target ke depan yang diutamakan begitu untuk transportasi di Solo apa Pak Herman? Jadi kita memang untuk target
terutama untuk transportasi itu adalah big bone-nya, kombinasinya dari integrasi tadi yang kita sampaikan dari pemerintah kota, harapannya adalah transportasi massal. Jadi semua aksesoris, fasilitas tadi yang kita bangun, termasuk terminal yang modern dan sebagainya, itu adalah memberikan fasilitas publik, terutama khususnya adalah big bone-nya adalah angkutan umum massal. Jadi nanti dengan 14 koridor angkutan massal yang bisa berintegrasi sampai terminal, sampai bandara, sampai kemana-mana, itu kita targetnya akan mengurangi jumlah kendaraan itu hampir 30-40%. Baik. Gitu. Dan dengan pembaharuan terus, dan diharapkan juga kemacetan di Solo akan terurai ya Pak ya, dengan adanya satu arah. Karena saya lihat juga Solo banyak sekali perubahan ini Pak, jalur-jalur jalan begitu ya, dan satu arah akan mengurangi kemacetan begitu. Sedikit Pak, terakhir Pak, untuk yang diharapkan dari Pak Herman sendiri untuk di Subkominfo untuk Kota Solo, diharapkan ke depannya seperti apa Pak? Untuk menjadi pertambahan-pertambahan yang lebih bagus seperti apa Pak? Ya memang harapannya Pak Presiden, Bapak Wali Kota dan juga masyarakat Kota Solo, bahwa ke depan itu memang Kota Solo ini kan sebagai kota kota pariwisata, kota jasa perdagangan, kota olahraga, kota budaya dan sebagainya. Lah ini tentunya dengan adanya transportasi yang baik akan meningkatkan dari sektor pariwisata, akan meningkatkan dari ekonomi, terus juga dari olahraga juga, dan juga tentunya semua akan bermuara kepada tingkat kesejahteraan masyarakat. Sehingga kalau lalu lintas transportasinya bagus, itu tentunya juga masyarakat kita melihat itu kan bagus, tidak macet, tidak semrawut, tidak dan sebagainya. Coba tidak kita bikin gerah ya Pak iya, ya. Kita lihat coba di luar negeri dan sebagainya. Kita kalau melihat dari sana tingkat pelayanan publik yang diciptakan oleh masyarakat, pemerintah itu cukup bagus. Sehingga masyarakat dengan harus juga ikut. Ya. Masyarakat sekarang kalau sudah pemerintah membangun seperti itu, sekarang tinggal masyarakat harus mendukung. Mendukungnya yaitu dengan pembangunan dan meningkatkan kesadaran. Dengan semakin banyak kendaraan malah kesadaran menurun. Nah ini harapkan masyarakat juga harus sadar bahwa di Kota Solo sekarang pemerintah sudah membangun seperti itu. Baik, Pak, filosofi hidup Pak Herman sebagai Kepala di Subkominfo Kota Surakarta dan 3 kata untuk Solo, Pak, silakan. Ya saya sederhana aja Mbak, karena saya mendukung bagaimana kebijakan Bapak Wali Kota, tentunya dengan dukungan itu tentu kami juga bersama dengan teman-teman dari di Subkominfo saat ini, yaitu kita harus satu memang bekerja keras, bekerja cerdas, dan juga harus bekerja ikhlas. Baik, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas. 3 kata untuk Solo, Pak, sedikit saja. Ya mudah-mudahan dengan kita berbuat seperti itu, Solo bisa menjadi kota yang aman, nyaman, dan juga selamat. Amin. Terima kasih Pak Yuaska Herman Sudrajat atas waktunya. Sukses untuk beberapa planning dan program dan PR-PR yang banyak sekali untuk persiapan Natal dan Tahun Baru. Dan salam untuk teman-teman. Terima kasih banyak. Ya, baik pemirsa Bidang Tokoh TV, demikian tadi pembicaraan saya bersama Kepala Subkominfo Kota Surakarta Bapak Yuaska Herman Sudrajat. Saya Linda Paja pamit dari Bidang Tokoh. Sama-sama.